yang beriman ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada hari ini kita akan menyelesaikan masalah ya pelajar tarbiyah dari iktibar pohon yang digambarkan Rasul dengan pohon kurma. Yang ke-10 ya adalah manfaat ya. Ini manfaat akan kita lengkapi secara detail ya. Yang lalu kita membicarakan manfaat kurma ini banyak ya. Yang pertama buahnya, itu buahnya luar biasa, yang terbaik di antara buah yang ada di bumi ini. Ya, dia dapat memberikan nilai-nilai kesehatan, vitamin, ya mengandung berbagai macam hal yang bisa ya dikonsumsi oleh tubuh. Bahkan pernah kita sampaikan ya, dia 1 kilo itu saja bisa ya 3000 kalori. Bahkan dalam kurun ya 100 gram dia saja itu malah mengandung ya 65 magnesium, 4,5 zat besi, ya 40 fosfor, yang buah lain tidak sampai seperti itu. Sehingga memang ya untuk kulit, tulang dan sebagainya, itulah gambaran ya kurma ini yang ada di dalam kandungan buahnya itu. Bahkan Rasul sendiri menggambarkan ya kurma itu kalau dimakan bisa menangkal sihir, karena sihir itu menekan jantung dan aliran darah kita, maka dia memang sudah siap betul untuk ya bertahan pada posisi seperti itu. Kemudian yang kedua, batangnya itu bisa dijadikan tiang ya, kemudian titik hal, kadang dipakai untuk keperluan lain, itulah yang dipakai orang Badui. Kemudian yang ketiga, daunnya itu manfaatnya bisa dijadikan seperti keranjang, ya tikar, ya bejana lain. Itulah yang dibuat ya pada masa lalu ataupun bahkan sekarang ini bagi mereka yang memang ya memiliki kebun kurma itu, seperti itulah penggunaan daunnya ya. Kemudian juga serabutnya, dalam batang kamu lihat serabut ini juga ya kegunaannya, manfaatnya mereka pakai untuk perangkap ya. Itu karena kalau ada nyangkut di serabutnya itu payah lewat. Jadi mereka tuh memerangkap apa ya, binatang-binatang yang ya mengganggu, tikus dan sebagainya, itu pakai serabutnya itu. Dan serabut ini juga digunakan untuk menyimpan. Jadi barang-barang yang disimpan itu ya ditutupi dengan serabutnya itu jauh lebih aman. Kita kan kadang sekarang ini kan ditutup dengan aluminium foil, pakai plastik, itu kadang masih beresiko zat kimia. Ini kan tidak ya, kita tidak bicara di sini atau di sana, tapi itulah kita bicara manfaat dari kurma itu. Jadi serabutnya itu dipakai untuk itu tadi. Kalau mau merangkap dia ya, kita bilang kalau kita kan perangkap tikus pakai racun dulu, macam-macam lah kita bikin ya, kertas yang lengket itu ya, sehingga kadang tikus ya bingung. Nah, kalau mereka ini serabutnya itulah digunakan sebagai perangkap
Dan juga serabutnya digunakan untuk membungkus-bungkus sesuatu yang akan diawetkan, ya misalnya mau nyimpan buah, nyimpan apa, itulah serabutnya itu ya. Nah kemudian bijinya ini itu ditanam kembali untuk disemaikan ya ke manfaatnya. Yang kedua bahkan bisa digunakan untuk makanan hewan, makanan ternak. Jadi memang berguna sekali memang ya dari segalanya itu. Kemudian yang terakhir jantungnya itu berwarna putih, itu lembut dan dimakan pun enak dia. Inilah ya manfaat-manfaat yang ada di dalam pohon kurma. Ya dari mulai buahnya, ya batangnya, daunnya, serabutnya, ya sampai biji dan jantungnya itu, ya semua ada manfaat yang bisa dipakai. Nah kalau kita kaitkan kepada orang beriman, ya semalam yang lalu pun sudah kita singgung, orang beriman nih kalau begitulah manfaat kurma, kita juga punya manfaat yang banyak dari sisi keimanan yang dimiliki. Seperti apa diantaranya? Lisan. Orang beriman tuh lisannya tuh bagus ya. Ya berkata itu baik, zikrullah, nasihat apa. Orang beriman tidak akan mensia-siakan mulutnya untuk berkata yang sembarangan. Ya menceritai orang lain dan sebagainya, itu nggak ada manfaat sama dia, malah merusak. Jadi begitulah orang beriman ini secara lisan pun alhamdulillah. Maka sampai Rasul katakan ya laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal bazi. Bukan dikatakan orang beriman yang suka mencela, mengupat, yang mengutuk, memaki, berkata keji. Jadi menurut orang beriman tidak begitu ya. Makanya kalau kita lihat kadang-kadang kita ke pasar itu, rumah ya masjidnya setan itu, masjidnya iblis, cakap tuh tengoklah kan, caci maki, ngomong yang keji, yang nggak pantas-pantas, itulah ya. Kalau kita lihat ngomong itu manggil orang udah hewan aja, bukan lagi orang kan. Itu makanya kalau kita lihat bisa pengaruh besar itu sangat-sangat apa ya, begitu berimbas ketika bergaul di pasaran itu. Karena tidak ada cermin dari keimanan yang bisa kita dapat kecuali bagi orang yang memang mau bertahan. Disitulah ujian iman itu sebetulnya. Begitu kita disinggung, ya mulutnya udah apa kita terbawa juga. Ya begini kau pun lebih parah ya, udah payah itu kita bilang kan. Jadi kadang-kadang mengikuti orang begini repot. Kemudian yang kedua dari segi pemikiran. Pemikiran orang-orang yang beriman itu tidak lepas dari kitabullah dan sunnah. Pemikiran-pemikiran yang positif, luas, jernih, dan segala sisi itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak punya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Ya apalagi seperti sudah pernah saya ungkap itu ya, adanya jaringan Islam liberal apalagi sekarang. Ya gara-gara pemikirannya timbul aliran sesat itu. Ya, gara-gara pemikiran-pemikiran yang salah inilah yang tidak ada dasar yang kuat, kita bilang tidak dikembalikan, sehingga timbul suka-sukanya aja, mau bikin dibilang agama nggak mau, nggak dibilang agama ya itulah jalan hidupnya, ini kan udah nggak benar. Jadi orang beriman insya Allah itu pemikirannya bagus ya, tidak terkontaminasi, tidak tercemar pikiran-pikiran itu kepada hal yang negatif dia. Nah kemudian aktivitas ya. Kalau tadi kurma begitulah aktivitas, kalau kita bilang banyak yang dihasilkan, ya orang beriman juga punya aktivitas ya. Apa ciri aktivitas orang beriman itu? Apapun yang dibikin lillahi ta'ala. Karena kita bisa lihat banyak ayat itu kan. Ya, seperti di Al-An'am ayat 163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sholatku, ibadahku, segala aktivitas ibadah, hidup yang dijalani dengan segala ya kita bilang perbuatan dan ya kesibukan kita, mati yang akan kita hadapi nanti, semuanya apa? Lillah, karena Allah, tidak ada yang lain. Ya, apa yang kita lihat di dalam Quran itu selalu arahnya lillah itu. Jadi orang beriman itu tidak karena yang lain, ya insya Allah Allah maha tahu dan mengetahui apa yang pantas dan layak untuk dibalas kepadanya itu. Nah kemudian juga aktivitas orang berimannya apa? Memakmurkan dunia. Namanya lah makmur ini kan satu hal yang tumbuh dengan baik. Kalau masjid dimakmurkan bukan sekedar sholat, banyak aktivitas lain yang bermanfaat. Kita juga begitu, orang beriman ini apa yang tidak memberikan manfaat sama dia ketika dia di rumah, di masyarakat, ya di kantor, semuanya akan berimbas kepada kebaikan.
Dia tidak berpikir ke arah lain, bagaimana ini bisa baik, ini bisa lebih, ya kalau mungkin secara ekonomi produktif dan sebagainya. Itu orang beriman seperti itu. Makanya di zaman Rasulullah itu kan salah satu yang mula-mula direbut oleh Rasulullah di Madinah itu adalah pasar pusat perbelanjaan Yahudi. Ketika mereka jual itu kan lapaknya mahal sekali kalau nyewa di situ. Jadi oleh Rasulullah disuruh Utsman membelinya, dibeli oleh Utsman. Orang Islam tidak bayar di situ berjualan, orang lain bayar sewanya tapi tidak mahal. Jadi yang lain tuh yang tidak Islam tuh kalau mau ya dia bebas bayar pajak ataupun retribusinya, dia masuk Islam. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Akhirnya kan kuat itu kita bilang. Jadi inilah kalau kita lihat sama dengan seperti sumur yang dibeli juga begitu. Mau semahal apa, tapi ketika manfaatnya ya orang Yahudi itu pun yang menjual dapat juga, walaupun dia tidak Islam itu ya dikasih. Itulah orang Islam ini makmur. Hingga makanya kenapa Madinah itu begitu cepat berkembang baiknya itu karena urusan pemakmuran ini yang oleh Rasulullah diutamakan. Ya kita juga begitu. Kalau kita ini memang ya beriman, kita bilang ya maaflah kita bilang kalau pejabat kita betul-betul kuat imannya, itu akan makmur dunia ini, bukan tidak. Akan berpikir ke arah sana, bukan kantongnya sendiri, ya bukan keluarganya sendiri besar-besarkan. Itu aktivitas orang yang beriman kalau memang mau dipahami secara mendasar dia. Nah kemudian hati ya, qalbun ya, hati orang beriman ini kalau tadi jantung daripada kurma itu ya, pohon kurma itu jantungnya itu putih, dia ya enak, lembut, dia dimakan pun enak. Maka hati orang yang beriman ini ya jelas ya sebening ya air, kalau mungkin bisa digambarkan sebening mutiara, seindah itu. Ya tidak terkontaminasi dengan apapun iman orang-orang yang ya kita bilang orang beriman ini hatinya itu. Jadi hati beriman itu betul ya memberikan satu hal yang sangat indah dalam jiwanya. Dengan hatinya yang bersih itu berbagai macam kebaikan terserap sehingga bisa memunculkan pribadi-pribadi yang baik. Nah baru yang terakhir jiwa orang yang beriman itu ya seperti pohon kurma tadi kita bilang ya, dia kokoh, dia tahan. Jiwa orang beriman itu tenang, tentram, nggak galau, nggak gerasa gerusu. Adapun musibah, cobaan nggak jadi problem sama dia itu. Dia udah tahu itu. Apalagi di Quran kan digambarkan bahwa Allah akan menguji orang beriman itu, akan diuji dia, dicoba. Ya sudah, dia tahu, makanya dia siap. Bukan berarti dia tuh hebat kali, enggak, tapi dia tahu masalahnya. Nah, inilah seperti pohon korma yang kokohnya itu kan dihantam angin badai gurun pun ya dia tidak patah, dia kokoh, nancap akarnya itu. Nah kita juga begitu. Inilah yang diharapkan ya. Baru yang terakhir Bapak Ibu sekalian, masa produktivitas daripada kurma ini itu tidak terbatas. Kalaupun dia tidak menghasilkan setahun itu, tapi seperti tadi daunnya bisa dipakai, ya, kalaupun batangnya bisa dipakai. Artinya orang beriman, kalaupun tidak lengkap kebaikannya, pasti ada sisi baik yang bisa didapat. Banyak sisi baiknya. Kalau dia mungkin tidak orangnya dermawan karena dia miskin, tapi dia tidak merusak orang lain. Dia bisa membantu orang lain. Kalaupun dia tidak mungkin kita bilang ya bercakap, paling tidak diamnya itu membuat ya pribadinya tenang, baik dan tidak mengganggu orang lain. Itu orang beriman. Jadi banyak sisi ya. Kalau pohon korma nih kita bilang tak berbuah pun ya setahun itu daunnya masih bisa dibikin keranjang kan itu. Ya, kemudian tadi batangnya bisa dimanfaatkan, jantungnya bisa. Nah, orang beriman pun kalaupun tidak semua ada sama dirinya, paling tidak kebaikan-kebaikan tetap akan menghiasi pribadinya. Saya kira demikian, wallahu alam. Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi terus yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syainul Amri tentang pohon kurma dan orang beriman. Untuk Anda yang bertanya di pagi ini silakan telepon langsung di 0618463113.